Syntax Particle DaVinci Resolve 18. Teman-teman misalkan memakai atau menggunakan DaVinci Resolve ya 16 atau 17 kan gitu ya, intinya sama aja teman-teman. Sekarang saya menggunakan DaVinci Resolve 18.6 teman-teman. Nah, kita langsung aja di sini kita buka DaVinci Resolve-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ke Fusion teman-teman. Kita di sini kita ke effect langsung Fusion Composition. Di sini kita drag, kita tarik di sini teman-teman. Nah, setelah itu kalau udah kita drag, kita ke edit page teman-teman. Nah, di sini edit page. Nah, setelah itu kita di sini Fusion punya 5 detik teman-teman di sini. Kita punya 5 detik. Setelah itu kita ke Fusion. Nah, di sini teman-teman kita ke Fusion. Kita masuk ke Fusion. Nah, di sini udah di Fusion teman-teman. Nah, setelah itu kita drag tag yang ini teman-teman. Kita drag yang tag ini. Nah, kita di sini. Nah, setelah itu ini disambungkan ke sini teman-teman. Teks ini sambungkan ke media out ya. Oke, dari sini kita sambungkan. Nah, di sini akan muncul kolom transparan seperti ini teman-teman. Di sini kita masukkan, misalkan saya mau masukkan teksnya enable text teman-teman. Terserah teman-teman nanti mau masukkan teks apa atau kalimat apa, tergantung dengan teman-teman. Di sini saya memasukkan teks yang seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa merubah ukurannya di sini teman-teman, atau modelnya teman-teman. Kita di sini bisa merubah ukuran fontnya maksudnya. Nah, saya coba pakai yang Verdana. Kita ini contoh aja. Nah, di sini kita bisa merubah ukuran teksnya teman-teman di sini ya, di size ya. Oke. Kita bisa rubah ukurannya. Mungkin cukup segini ya. Kita trackingnya kita naikkan dikit. Ya, cukup. Nah, setelah itu kita tutup dulu inspektornya sebentar, kita rapikan dulu di sini. Sengaja saya ini agak panjang teman-teman biar cukup nanti ininya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita ke rectangle teman-teman. Kita ke rectangle yang ini. Nah, kita drag di sini. Nah, setelah itu kita sambungkan ke sini teman-teman, ke teks. Nah, setelah itu kita buka inspektornya teman-teman di sini. Nah, ininya harus sudah terklik ya teman-teman. Nah, kalau belum terklik kan dia seperti ini teman-teman. Nah, dia tidak ada warna, dia polos hitam. Nah, kita di sininya rectangle kita klikkan. Nah, kita hidupkan dulu di sini di width kita fullkan. Nah, dia akan yang garis warna hijau ini dia akan mengikuti teman-teman. Nanti dia akan kita fullkan di sini teman. Sesuai kolom playback itu. Kita yang ini yang bawahnya kita fullkan lagi teman-teman. Nah, di sini udah full ya teman-teman, terlihat udah full. Setelah itu, nah di sini kita mau mengaktifkan keyframe teman-teman. Nah, kita ke sini. Nah, setelah itu kita klik keyframe yang ini teman-teman. Kita aktifkan keyframe. Nah, setelah itu coba kita ke ini teman-teman. Nah, kita geser ke sini. Setelah itu ininya kita hilangkan teman-teman, hilangkan.
Teman-teman bisa menggeser ini, cara menghilangkannya teman-teman, kita geser ke kanan. Nah, terus sampai dia tidak terlihat atau dia terlihat hilang. Terus, oke, cukup teman-teman, kita di sini. Nah, setelah itu coba kita keyframe ininya kita kembalikan ke 0 ya teman-teman. Nah, coba kita tes. Nah, dia akan, kalau kita playback, dia akan menghilang teman-teman, dia akan berjalan. Nah, setelah itu kita ke soft edge teman-teman. Kita mainkan sedikit soft edge-nya. Nanti teman-teman bisa atur sendiri, terserah mau pakai atau mau menggunakan solidnya ke berapa. Saya di sini coba pakai yang ini teman-teman. Oke. Nah, dia akan, hasilnya akan kayak semacam terbayang gitu teman-teman di sini. Oke. Nah, setelah itu kita ke emitter teman-teman. Ke emitter kita drag di sini. Setelah itu ke render teman-teman. Nah, kita coba di sini aja. Nah, ini sambungkan ke sini teman-teman. Yang emitter ini sambungkan ke render. Nah, ini sambungkan, coba kita sambungkan. Nah, setelah tersambung, kita buka lagi inspector teman-teman. Yang ini, kita buka inspector. Nah, kita klik dulu emitternya. Di sini kita bisa merubah ini ke 1000 teman-teman. Terserah teman-teman nanti mau pakai ukuran berapa. Kalau saya di sini masukkan 1000 teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, kita ke region. Nah, di sini teman-teman yang spare ini kita ganti ke bitmap teman-teman. Nah, kita ganti ke bitmap. Nah, setelah itu aktifkan atau sambungkan ke sini teman-teman. Yang tag ini sambungkan ke emitter. Nah, setelah itu yang ininya kita sambungkan lagi ke sini teman-teman. Nah, sini ke teks, dia nanti akan muncul merge secara otomatis teman-teman. Nah, di sini merge sudah muncul secara otomatis. Oke, klik emitter ini, atau coba nanti ini kita geser dulu biar agak cukup ruangannya. Kalau enggak yang udah apa kita sini aja. Tuh. Nah, setelah itu teman-teman bisa ketik shift space. Nah, di sini kita masukkan time teman-teman. Nah, time speed di sini kita pilih yang ini teman-teman. Kita time speed yang ini, kita add. Nah, yang rectangle ini kita bisa drag ke sini teman-teman. Drag ke kolom yang sebelah kanan ini. Nah, dia nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, kita coba dulu. Oke, dia nanti seperti ini teman-teman. Dia jalannya akan seperti ini prosesnya. Nah, setelah itu teman-teman klik emitter ini teman-teman. Klik emitter. Nah, kita tekan shift space teman-teman. Nah, yang time speed ini kita ganti ke fitur teman-teman. Nah, di sini muncul satu pilihan teman-teman. Kita klik aja fitur ini, kita add teman-teman. Nah, dia secara otomatis udah nyambung sendiri teman-teman di sini. Oke, di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa merubah teman-teman. Di sini saya akan merubahnya dengan ukuran coba 200 lebih sedikit lah teman-teman ya. Kita di sini 275. Sini kita pakai
Mungkin cukup saya pakai yang ukuran segini aja. Kita ke region. Oke, kita ke kontrol, kemudian sini kita drag ini simpan. Oke, setelah itu teman-teman di sini klik tag, terus tekan Ctrl C, kita paste instan teman-teman, kita klik yang ini, coba kita klik. Nah di sini dia muncul kopiannya teman-teman. Nah di sini kita sambungkan, teks indah ini kita drag ke sini teman-teman. Oke, dia muncul seperti ini. Yang ini media out, kita render ke sini lagi, kita drag. Oke, dia akan seperti itu. Nah yang ini kita putuskan teman-teman, putuskan dulu. Nah yang sementara yang teks ini ganti sama yang teks ini teman-teman, yang instant tag ini kita sambungkan ke sini teman-teman. Oke, setelah itu, nah setelah itu kita time speed di sini kita ganti sama 5 teman-teman. Oke, kita ganti 5. Nah di sini coba kita tes. Oke, nah dia hasilnya akan seperti ini teman-teman. Karena mungkin dia agak lambat karena dia merender teman-teman. Coba kita ke emitter. Nah coba kita naikkan ukurannya. Perhatikan teman-teman, kalimatnya dia akan berubah teman-teman. Nah saya merubah ukurannya seperti ini teman-teman. Nah di sini yang angle-nya kita naikkan lagi teman-teman. Saya pakai yang angle ini, coba pakai 18, mungkin cukup segini. Yang angle variannya kita diminimalkan teman-teman, kita minimalkan, coba saya cukup segini 10. Nah setelah itu coba kita tes dulu. Nah perhatikan teman-teman, dia teksnya akan semakin menghilang, dia semakin menimbulkan partikel semacam itu teman. Nanti kita bisa menggantikan warna teks ini ya teman-teman ya. Dari sini kita coba ke shading. Nah dari shading ini teman-teman bisa merubah teks outline atau teks tanpa lain teman-teman di sini. Nah dia akan berubah seperti ini teman-teman. Untuk merubahnya teman-teman bisa merubah di sini ya. Dia akan berubah seperti ini teman-teman. Oke, coba kita sekarang setelah ini kita ke edit page teman-teman. Nah di sini, nah nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, dan nolkan dulu di sini. Coba kita play. Nah di sini kan dia runningnya terlihat berat teman-teman, berat karena dia ini belum mengaktifkan atau belum diaktifkan dari playbacknya teman-teman. Kita ke playback. Nah agar dia animasinya nggak berat, nggak patah-patah gitu teman, biar dia smooth gitu. Nah teman-teman bisa pilih ke playback. Dari playback kita ke proxy teman-teman. Nah dari proxy kita boleh ke hub atau ke quarter teman-teman. Nah di hub boleh, di quarter boleh. Coba saya pilih yang quarter.
Nah, kita ke playback lagi, kita ke render cache, dan dari render cache kita ganti ke smart teman-teman. Nah, ke smart dari nol kita pindahkan ke smart. Oke. Setelah itu dia akan muncul di sini merah. Nah, setelah merah dia akan berubah menjadi biru teman-teman. Dia merender menjadi biru. Coba nanti kita tunggu. Nah, dia mulai muncul warna birunya teman-teman di sini. Nanti dia akan berjalan sampai habis ke sini teman-teman. Akan merubah supaya hasil playbacknya tidak patah-patah atau berat. Nah, setelah dia biru semua, artinya dia sudah merender teman-teman. Artinya dia sudah tidak patah-patah lagi. Coba kita tes ya teman-teman. Kita langsung play. Oke. Nah, artinya dia berjalan lurus teman-teman. Dia berjalan normal. Kita play lagi. Oke, agak kurang dari penglihatan teman-teman. Di sini kita bisa mempertebalnya atau mempertajam warna yang partikel ini. Kita langsung ke fusion lagi. Nah, dari fusion kita ke coba ke emitter. Nah, dari emitter kita coba ke style. Nah, dari style yang point ini kita bisa ganti dengan blob teman-teman. Nah, kita klik yang blob ini teman-teman. Nah, blob. Di sini teman-teman bisa ke size control teman-teman. Kita ke size control. Nah, di sini dia akan berubah menjadi tebal teman-teman. Dia akan berubah sesuai warna tag yang ini teman-teman. Nah, dan teman-teman coba kita ke edit page. Nah, dia akan tebal teman-teman. Kalau tadi kan penglihatannya kurang enak, tapi sekarang udah tebal teman. Nah, teman-teman tinggal merubahnya yang tadi kita ke emitter, dari emitter di style ke yang point kita ganti ke blob. Merubah, teman-teman bisa merubah di sini. Dan variannya teman-teman bisa atur sendiri di sini teman-teman. Varian atau size ukuran ketebalannya bisa diukur di sini. Oke. Di sini kita ke edit page, Oke, di sini kita nanti akan display hasilnya seperti apa, tapi kita nunggu render ini dulu teman-teman. Nah, di sini udah selesai teman-teman, udah selesai merendernya, dia artinya udah mulai smooth ya teman-teman, udah nggak patah-patah lagi. Coba kita play di sini. Nah, nanti hasilnya seperti itu teman-teman, seperti itu. Hasilnya seperti itu, keren kan? Nah, ini akan begitu teman-teman hasilnya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Semoga video ini atau tutorial ini bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.